Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Masjid Utsman bin Affan Ma'had Dzunnurain Parung Bogor, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 17 September tahun 2023. Mudah-mudahan berkah dan rahmat Allah Azza wa Jalla selalu mengiringi dan tercurahkan untuk kita semua. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin secara berturut-turut dalam 2 bab yang kemudian diperjelas dan diperterang dengan bab-bab selanjutnya, membahas tentang tata kelola kehidupan manusia, menempatkan dan menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya, mempertimbangkan kemaslahatan dunia dengan tetap terus mengutamakan dan mengedepankan maslahat akhiratnya. Pada bab yang ke-69 dan bab ke-70, dari judulnya saja Al-Imam An-Nawawi sudah membuatkan kesimpulan untuk kita. Bab yang ke-69, beliau mengatakan babu istihbabil uzlati inda fasadin nasi waz zamani awil khaufi min fitnatin fid dini wa wuqu'in fi haramin wa syubhatin wa nahwiha. Bab ke-69 adalah bab yang menerangkan disunnahkannya untuk melakukan uzlah. Uzlah artinya membatasi pergaulan, baik secara tempat, lokasi maupun sikap. Sering juga diartikan dengan mengasingkan diri, mencari tempat-tempat yang sepi. Itu salah satu pengartiannya aja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana meminimalisir dampak-dampak buruk inda fasadin nasi awiz zaman. Ketika banyak orang sudah melakukan kerusakan atau masa dan waktu yang kurang mendukung untuk melaksanakan ibadah lebih maksimal. Awil khaufi min fitnatin fid din, atau ada ketakutan-ketakutan aspek agamanya terfitnah, terganggu, wa wuqu'in fi haram,
khawatir terjatuh dalam hal-hal yang haram, wa syubhatin wa nahwiha, takut terkena syubhat atau yang semisalnya. Jadi beliau di sini rahimahullahu taala Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya sunnah untuk melakukan uzlah, membatasi pergaulan, ya, membatasi dan mempersempit interaksi. Apakah itu dilakukan di setiap waktu? Tidak. Dipraktekkan di semua tempat? Tidak. Kapan itu dilakukan? Inda fasadin nas waz zaman awil khaufi min fitnatin fid din wa wuqu'in fi haramin wa syubhatin wa nahwiha. Jadi secara sederhana kalau lingkungan itu buruk yang nanti akan berdampak pada praktek beribadahnya, disunahkan untuk mencari tempat lain, lingkungan yang baik, komunitas yang sama-sama saling mendukung dan mensupport, mengamalkan ibadah sebaik-baiknya. Nah, pada bab yang ke-70 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat judul Babu Fadlil Ikhtilati bin Nasi. Bab ini menerangkan keutamaan berbaur dan bergaul dengan kebanyakan orang. Wa huduri juma'ihim wa jama'atihim, sehingga bisa bersama-sama menyelenggarakan salat Jumat, salat berjamaah, wa masyahidil khairi, aktivitas-aktivitas yang baik, wa majalisi dzikri ma'ahum, menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu bersama-sama, wa iyadati maridhihim, menjenguk yang sakit, wa huduri janaizihim, mengikuti proses penyelenggaraan jenazah, wa muwasati muhtajihim, membantu orang-orang yang memerlukan, wa irsyadi jahilihim, mengarahkan yang jahil, wa ghairi dzalika min masalihihim, dan masih banyak lagi hal-hal baik, ya, yang terkait dengan maslahat bersama. Apakah ini berlaku untuk semua orang? Dianjurkan untuk berbaur, bergaul, berkumpul dan berinteraksi. Kata Imam An-Nawawi, liman qaddara 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini berlaku untuk orang yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qam'i nafsihi 'anil idza'i. Seseorang yang mampu menahan diri sehingga tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Wasabrin 'alal adza. Kriteria yang berikutnya, dia mampu bersabar, ya, ketika dihadapkan dengan hal-hal yang dia rasa mengganggu dan merugikan. Nah, dua bab ini dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu saling berkaitan. Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengajak kita untuk selalu melihat segala sesuatunya dari dua sudut pandang. Yang pertama, bagaimana pergaulan kita antar sesama manusia. Yang kedua, hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertimbangannya di satu sisi adalah keharusan dan sebuah kemestian untuk hidup bersama-sama dengan yang lain, dengan level yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang sering, ada yang jarang. Tetapi ikhtilat yang dimaksud di sini adalah interaksi, ya, antar sesama, itu sesuatu yang susah untuk dihindari. Ya. Mau tidak mau akan ada hubungan dan interaksi dengan orang lain, ya. Walaupun dia tinggal di ujung gunung, di tepi pantai yang paling sepi, ya, di sudut pedesaan yang jauh dari pemukiman, sama. Gak mungkin
tanpa interaksi dengan yang lain. Nah, maka ini menjadi satu pertimbangan kebutuhan hidup, yaitu bersosial dan berinteraksi dengan sesama. Namun sebisa-bisanya ya, lokasi yang dipilih, kegiatan yang diikuti, itu yang benar-benar minim hal-hal buruknya. Semakin kecil kemungkinan untuk mengganggu, diganggu. Kecil kemungkinannya untuk dirugikan atau merugikan. Dizalimi ataukah menzalimi. Dibuat seminim mungkin. Kalau dihindarkan 100% secara mutlak, itu tidak mungkin. Pasti terjadi ya, hal-hal yang saling merugikan, saling menyakiti, saling mengganggu, saling menzalimi, disadari ataukah tidak, diniatkan atau tanpa sengaja. Nah, itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua adalah keharusan dan kewajiban seorang hamba untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan kewajiban untuk mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan. Dia menjalankan perintah-perintahnya, tidak ada yang ditinggalkan. Dia tahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang, sehingga dia jauhi dan berusaha untuk dihindari. Nah, ini harus dikombinasikan dengan baik ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam annal ikhtilata bin nasi alal wajhil ladzi dzakartuhu huwal mukhtaru. Perhatikan baik-baik, kata Imam An-Nawawi, bahwa hidup dengan berinteraksi, bergaul dan berbaur dengan orang lain dengan konsep yang sudah saya sebutkan di atas, huwal mukhtaru, inilah cara hidup yang dipilih, alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasairul anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim wa kadzalikal khulafa'ur rasyidun. Konsep hidup yang diterangkan di atas tadi pada bab yang ke-70, itulah konsep hidup yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, al-khulafa ar-rasyidun, wa man ba'dahum minas sahabati wa tabi'in. Demikian juga yang dipilih oleh para sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum min ulama'il muslimina wa akhyarihim. Dan juga kaum muslimin, para ulama dan tokoh-tokoh mereka, wa huwa madhhabu aktsaru tabi'ina wa man ba'dahum. Ini juga madhab mayoritas tabi'in. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa aktsarul fuqaha'i radhiyallahu anhum ajmain. Ini juga yang kemudian dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ahli fikih radhiyallahu anhum ajmain. Apa itu? Hidup berbaur, bergaul, berinteraksi. Bukan kemudian mengasingkan diri. Jangan tertutup. Kemudian selalu berprasangka buruk dan lebih mengedepankan curiga. Jadi sama sekali nggak mau bergaul. Kenapa? Takut kecewa. Tidak ingin berinteraksi. Khawatirnya sakit hati. Istrinya dilarang berteman, anak-anaknya dalam tanda kutip dikurung di rumah. Kenapa? Ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan sebenarnya. Atau masih ada opsi dan pilihan yang lebih baik dari itu. Masih memungkinkan. Salah satunya adalah konsep pondok pesantren.
Demikian juga konsep lingkungan, komunitas atau kaflingan. Yang di situ satu visi dan satu misi untuk mempelajari Islam dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad hidupnya mengasingkan diri? Tidak. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah yang sangat heterogen. Di situ ada kaum muslimin, ada kampung-kampung Yahudi, ada circle kaum munafikin. Orang musyriknya pun masih banyak. Yang asli dan pribumi, orang asing dan pendatang. Berbagai macam orang ada di kota Madinah waktu itu. Sangat-sangat kompleks dan betul-betul majemuk. Nabi Muhammad SAW bukan kemudian cari tempat yang paling ujung, yang paling sepi. Enggak. Apalagi beliau mengemban risalah, punya tugas untuk membimbing umat, sehingga harus menjadi yang terdepan sebagai teladan, contoh yang akan diikuti oleh umat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa contoh aktivitas dan kegiatan bersama yang sifatnya baik, dan itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salat Jumat, salat berjamaah, itu kan sesuatu yang baik. Konsekuensi dari mengasingkan diri, kesulitan untuk menyelenggarakan salat Jumat. Dia akan kesulitan mengerjakan salat secara berjamaah. Majelis ilmu tidak mungkin. Sendiri dia menjenguk orang sakit, mengikuti proses pemakaman jenazah, membantu orang yang susah, menyampaikan ilmu dan membimbing orang yang jahil, serta masih banyak maslahat dan ibadah lainnya. Tetapi yang diberi catatan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini semua dengan koridornya. Jangan sampai keluar. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Karena dalam praktek berinteraksi, ketika bergaul ataukah berbaur bersama-sama dan berkumpul, selalu saja ada kesempatan untuk mengajak yang lain berbuat baik. Jangan diam, jangan pasif. Sesuatu yang baik kita ajakkan. Hal-hal yang sifatnya ibadah kita sampaikan. Ayo. Wan nahyi 'anil munkar. Yang mungkar diingkari. Ada kesalahan diluruskan. Yang keliru dibetulkan. Enggak boleh kemudian diam membiarkan. Yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, kalau pertama tadi amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga wa qam'i nafsihi 'anil idza'i. Ini harus terus belajar, selalu berlatih untuk menahan diri supaya tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Sifat-sifat yang tercela, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu dikurangi kemudian betul-betul dihilangkan. Zalim, mengganggu dengan ucapan ataukah dengan perbuatan, yang menipu, mengambil hak orang lain, berkata-kata yang kotor, wajah yang masam dan cemberut, berbohong, khianat. Nah, sifat-sifat yang tercela seperti ini, konsekuensi memilih hidup berbaur dan berinteraksi, sifat-sifat tercela tadi harus dihilangkan. Yang keempat, kata Imam An-Nawawi, wasabrin 'alal adza. Sabar kalau dirinya yang justru dirugikan. Poin yang ketiga, jangan sampai merugikan orang lain. Poin keempat, kalau menjadi pihak yang dirugikan, sabar.
Walaupun secara syariat diperbolehkan untuk membalas. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kamu ingin membalas silakan balas, tapi yang semisal dan sebanding, jangan berlebih. Tapi kalau kalian mau bersabar, sungguh sabar itu nilainya lebih baik dibandingkan mengambil hak untuk membalas. Contoh kita siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, 4 unsur ini adalah 4 pondasi penting dalam kita menjaga hubungan dengan manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, seseorang yang memilih hidup bersama-sama dengan yang lain, berbaur dan berinteraksi, wa yasbiru ala adahum, lalu bersabar ala adahum ketika terjadi dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mengganggu ketenangan. Itu kan pasti, nggak mungkin tidak. Karena kadang-kadang itu terjadi tanpa direncana, tidak disengaja, atau tidak tahu. Mungkin beda budaya, mungkin beda cara berbahasa, mungkin beda kebiasaannya. Mau tidak mau muncul al-adza. Kebiasaan orang kan beda-beda. Itu saja untuk mengkompromikannya perlu waktu dan usaha. Kalau tidak, yang muncul adalah konflik. Urusan sampah, lampu, kebutuhan air, buka dan tutup pintu, kemudian memanaskan kendaraan. Tiap-tiap orang waktunya berbeda. Waktu berangkat dan pulang dari kerja itu juga beda-beda. Punya tetangga kalau pulang kerja jam 10 malam, dianya jam 9 malam sudah tidur. Tetangganya pulang, buka pintu pagar besi, bunyi. Buka pintu garasi, rolling door itu, bunyi. Karena suasana sepi, mesin mobil masih terdengar. Tetangga yang satu sudah tidur, merasa terganggu. Itu wayasbiru ala adahum, sabar. Gak ada pilihan yang lain. Gak bisa kita bilang, "Mas, kalau pulang jangan malam-malam dong." Lah memang dia pulangnya malam. Itu aturan kerjanya. Atau ada yang berangkat pagi-pagi sebelum subuh jam 3 udah berangkat karena ke Jakarta dia harus berangkat. Jauh. Tetangganya belum sempat bangun ini sudah gludak. Apalagi kalau manasin motor. Itu satu contoh kecil. Rumah sebelah anaknya banyak. Lebih banyak. Yang satu atau 2 yang rumah sebelah. Karena anaknya banyak, satu teriak, satu menangis. Jarak rumahnya dekat, mepet lagi. Yang sebelah terganggu. Nangis terus kayak anak kita aja sih. Padahal bukan anaknya kita. Kita yang merasa terdampak juga bilang, "Mas, anaknya Mas, jangan nangis terus." Piye wong anak-anak kok. Di sini kita ingat kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yasbiru ala adahum." Sabar. Enggak ada pilihan yang lain, jangan dijadikan masalah, jangan kemudian dibuat konflik. Dilaporkan ke Pak RT. Kalau enggak ada RT-nya langsung ke ustadznya. "Ustadz, gimana itu Ustadz? Si fulan itu anaknya nangis terus, anaknya berkelahi terus, anaknya teriak terus." Kami kan tetangganya terganggu. Ya, Ustadz akan mengingatkan hadis yang saya bacakan tadi. Alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Yang hidupnya berbaur, berinteraksi bersama-sama dengan yang lain, lalu bersabar ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kurang menyenangkan,
dan membuatnya tidak nyaman, itu khairun, lebih baik. Nilai dan statusnya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih baik. Minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dibandingkan orang yang tidak mau hidup bersama-sama, maunya menyendiri, dan orang yang tidak sabar ketika dihadapkan dengan hal-hal semacam tadi. Sabar. Ya. Atau punya tetangga, tamunya sering datang. Ya memang temannya banyak, saudaranya ada di mana-mana. Mungkin dia lebih dermawan dari kita, sehingga dia selalu menyiapkan tempat untuk tamu dan siapapun yang datang. Dia siapkan fasilitas makanan, minuman, semua dia berikan. Jadi orang senang datang. Sehingga di kota itu, oh si fulan. Jadi malam jam 1, malam jam 2, siang jam 1, siang jam 3. Ada aja tamu datang. Cuma untuk singgah, mandi, makan-makan. Karena selalu disiapkan makan-makan. Welcome pokoknya. Baik. Ini akhirnya yang tetangga satu merasa terganggu. Ya, merasa terganggu. Hidup terus suasana di sebelah rumah. Wa yasbiru ala adahum. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar, enggak ada pilihan yang lain. Enggak ada pilihan tutup portal atau dilarang tamu datang di luar jam yang sudah ditentukan. Karena dia sendiri kadang-kadang pun juga ada tamu di luar waktu yang ditentukan itu. Baik dia sebagai yang dikunjungi maupun suatu saat dia yang berkunjung kalau ada keperluan di tempat yang lain. Enggak bisa. Pilihannya cuma satu. Sabar. Wa yasbiru ala adahum. Ya. Omongan tetangga, enggak ada habis-habisnya. Ada saja yang dikomentarin. Kadang-kadang celutukan mereka itu juga sampai ke telinga terdengar set. Gitu. Kayak pabrik anak ya. Gitu. Pas suatu saat boncengan motor berlima. Itu yang kecil-kecil, yang gede-gede suruh naik sepeda. Gitu. Suami istri, anaknya 3 kecil-kecil. Lagi lewat gini, gitu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Belum begitu jauh tetangga sempat ngomong dan terdengar kayak pabrik anak ya, gitu. Karena anaknya banyak maksudnya. Ya jangan berhentikan motor. Apa? Bilang apa tadi? Apa? Ulangi lagi. Nah, itu mah nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu. Tapi ambil sisi positifnya, bilang sama istrinya, luar biasa kita ya. Kenapa bang? Dengar ucapan tetangga tadi, pabrik anak. Iya. Berarti kita Masya Allah, kenapa? Punya pabrik kita. Kalau ditanggapin dengan positif kan enak akhirnya. Iya kan? Orang lain pengen punya pabrik aja susah. Kita udah tetangga bilang punya pabrik anak. Iya bang ya, jalan terus. Gitu. Tapi kalau ada sedikit ucapan, ada sepotong omongan itu langsung direspon, ditanggapin, ya nggak bakalan tenang hidup. Karena tiap hari akan selalu ada omongan, tiap waktu ada selalu yang membicarakan. Ya kan? Mau membenarkan yang ini, sudah muncul omongan yang kedua. Kita kejar siapa yang bicara tadi yang kedua, belum selesai, sudah kita dengar lagi omongan yang berikutnya. Habis waktu, habis tenaga hanya untuk mengurusi omongan orang lain. Ambil saja sisi positifnya. Ya. Ambil saja sisi positifnya. Nah. Tapi kalau tidak siap bersabar, itu yang jadi problem. Ya. Kalau memang belum siap untuk bersabar, ya belajar teruslah bagaimana bersabar. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan semua sirah dan seluruh sejarah hidup beliau itu judulnya sabar. Semuanya loh. Awal-awal dakwah ya sabar. Mendakwakan Islam di Mekah judulnya sabar. Mendakwakan Islam di kabilah-kabilah di Mekah dan sekitarnya sabar. Berdakwah sampai ke Taif sabar. Berdakwah menyampaikan Islam kepada para pendatang atau para pengunjung tanah suci untuk melaksanakan haji, beliau berdakwah sabar. Beliau disakiti, diintimidasi, dicemaki, difitnah dengan keji, sabar. Beliau hijrah ke Madinah, sabar. Di tempat yang baru menyesuaikan dan adaptasi, sabar, ya kan? Sampai di Madinah menghadapi kaum munafikin, orang-orang Yahudi, kaum musyrikin, sabar. Ya kan? Kemudian kemenangan sudah diraih, banyak harta dan segala macam, beliau sabar. Sampai meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
Beliau sendiri mengatakan dampak dan efek dari racun yang beliau makan, yang dibubuhkan orang Yahudi pada daging yang dihidangkan di Khaybar waktu itu. Ya kan? Sabar juga. Jadi Rasulullah itu hidupnya dari awal sampai akhir sabar. Itu yang ditiru. Tapi kalau cuma membahas dan mengangkat si fulan bilang begini, si alan berbuat demikian. Tetangga sono ngomongnya begini, tetangga sini ngomongnya demikian. Gak ada habisnya. Yang paling menyedihkan kalau pola seperti itu kemudian menular dan menurun pada anak-anak. Akhirnya mentalnya juga seperti itu. Tidak bisa menanggapi dengan positif, banyak hal dilihat secara negatif. Berpandangannya buruk, tidak kemudian meresponnya dengan positif. Anak terdidik dengan pola seperti itu. Kenapa orang tuanya pun demikian? Akhirnya yang muncul sebagai karakter adalah aku itu kok serba disalahkan ya. Bukan serba disalahkan. Ya memang itulah kehidupan dunia. Orang-orang itu selalu berkomentar semaunya. Memang setiap yang dilakukan itu tidak ada yang tidak menyalahkan. Tidak ada yang kemudian semuanya sepakat. Pasti ada yang mengatakan tidak. Itulah konsekuensi hidup di dunia, apalagi bersama-sama. Jadi komentar-komentar orang itu yang gak usah dimasukkan dalam hati. Bahkan bila perlu jangan masukkan di telinga. Kalau masuk dari telinga kanan, jangan biarkan dia lewat telinga kiri. Kalau dia masuknya lewat telinga kiri, tahan, cukup telinga kiri aja, buang. Jangan kotori telinga yang kanan. Itu aja. Ini jadi pikiran terus. Diomongin gini. Yang ngomongin udah lupa. Yang membicarakan sudah nggak ingat. Dia cuma asal ngomong, asal nyelekop. Gitu. Baju dikomentarin, motor dikomentarin, makan dikomentarin, gitu. Kopiah dikomentarin. Apalagi yang terkait dengan sunnah, jenggot dikomentarin, hijab dikomentarin, ngaji terus dikomentarin. Mau ditanggapin, rugi, habis waktu, habis tenaga. Nah, jadi wasabrin alal adza, sabar. Nah, itu konsekuensi kita hidup bersama-sama. Ini bukan cuma untuk kehidupan bermasyarakat secara umum, termasuk juga komunitas salafi, sesama ahlu sunnah. Tantangannya lebih berat. Kenapa? Karena syaitan tidak senang melihat ahlu sunnah banyak bergabung, berkumpul di satu tempat, sama-sama belajar, sama-sama punya komitmen untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wah, usaha syaitan untuk merusak tatanan hidup seperti ini dia jauh lebih besar. Maka diingat baik-baik, kalau kita sudah memutuskan hidup bersama di suatu tempat, dimanapun lah, termasuk di Parung sini, kan sudah beli tanah, bangun rumah. Rumah yang lama dijual, tanah yang ada di kampung sudah dilego. Cita-cita yang mulia, keinginan yang indah itu, apa kemudian rela kita sendiri yang merusaknya? Hanya karena urusan-urusan yang sepele, urusan jaga malam dan ronda misalkan. Yang satu jarang datang, yang satu kalau datang langsung ambil selimut tidur. Yang satu datang, tapi sebelum jam sudah dicari, nggak ngomong-ngomong sudah pulang. Contoh kecil aja. Udahlah. Wa yasbiru ala adzahum, sabar aja. Berpikir positif, toh pahala tidak tertukar. Apakah sama antara orang yang datang dengan yang tidak datang pahalanya? Beda. Apakah sama pahalanya antara orang yang betul-betul ronda dan berjaga dengan yang datang tiba-tiba tidur? Beda. Kalau sebatas mengingatkan boleh, menyampaikan silahkan dengan cara yang baik dan bijak, bukan terasa emosi
Jangan terkesan marah dan benci. Ya. Cukup mengingatkan dengan isi pesan umum. Bila perlu itu disampaikan tiap malam. Sehingga kemungkinan untuk tersinggung itu semakin kecil. Karena ya memang tiap malam diingatkan seperti itu. Mohon kepada para ikhwan yang berjaga malam hari ini, yaitu fulan, fulan, fulan dan fulan, untuk memperhatikan tugas-tugas berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau itu sudah disampaikan, sudah selesai. Masing-masing berbuat, masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan yang dia perbuat. Simple. Ya. Jangan kemudian kamu itu gak pernah datang, kamu itu kalau datang tidur terus, kamu itu kalau datang pulang sebelum jamnya. Apalagi sampai dikasih hukum dan justifikasi. Dasar pemalas, gak bertanggung jawab kamu, setor muka doang. Ya kan? Kamu ikhlas gak sih? Itu akan bertambah parah. Ya. Lebih tambah parah lagi itu kalau kemudian disebarluaskan. Si fulan itu loh kalau malam pas ronda gak jaga, dia tidur aja. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi kalau diadu dan dibanding-bandingkan. Beda sama si B. Si B itu rajin. Tambah parah lagi. Urusannya padahal simple dan sepele. Ya. Toh itu cuma himbauan. Hanya ajakan saja. Kalau bergabung dan melaksanakan alhamdulillah. Kalaupun tidak ya tidak mengapa. Sambil berpikir bagaimana caranya dan apa acaranya supaya suasana ronda itu hidup dan menyenangkan. Ada teman-teman dan ikhwan-ikhwan kita yang cerdas dan kreatif. Bagaimana mengkondisikan suasana ronda atau jaga malam itu menyenangkan. Ya sampai kemudian ada ya ini patut diperdalam lagi ya. Sampai kalau pas bukan malam rondanya pun tetap datang dia. Iya. Harusnya dia ronda tiap malam Selasa, ini malam Rebo juga ikut datang. Malam Selasa, malam Rebo, nanti malam Sabtu datang lagi. Ini saya katakan perlu diperdalam. Kenapa ya? Karena masih terkait dengan hak keluarganya. Ya kalau misalkan bergilir 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, atau 1 pekan 1 kali masih bisa diterima. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Karena sekali lagi masing-masing orang itu kan berbeda. Fisiknya berbeda, ya aktivitasnya juga berbeda, ya. Kemudian ketahanan tubuhnya juga berbeda, dan kita tidak tahu ada hal-hal lain di sana yang mengakibatkan dia tidak berangkat, yang mengakibatkan dia datang langsung tidur karena mengantuk, ya. Atau ada sesuatu yang mengharuskan dia segera pulang sebelum waktunya. Biasakan untuk berpikir positif. Jangan bilang lagi itu tiap ronda ya seperti itu. Bagaimana kita mau berpikir positif? Ya kita berpikir positifnya tiap dia ronda ada kejadian seperti itu. Ya. Dibuat simpel. Jelas Nabi Muhammad SAW dan tegas mengatakan, alladzi yukhalidun nasa wa yasbiru ala adahum khairum minalladzi la yukhalidun nasa wa la yasbiru ala adahum. Yang mau hidup berbaur, berinteraksi dengan sesama dan sabar menghadapi dan menjalani hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan cenderung merugikan, sabar dia, itu lebih baik, ya, lebih mulia kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang akhirnya membatasi diri, ya, mempersempit pergaulan, atau dia bergaul tetapi tidak bersabar. Jadi kata kunci memperbaiki dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia, satu adalah tidak menyakiti, tidak mengganggu. Yang kedua, sabar apabila merasa diganggu dan merasa tersakiti. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan setelah itu semua tadi, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa sih artinya ta'awanu? Saling bantu membantu.
sehingga melibatkan dua pihak atau lebih. Tidak mungkin hanya satu pihak saja. Yang namanya ta'awana yata'awanu ta'awunan adalah bentuk perintah, ya, kata kerja bentuk perintah yang melibatkan dua pihak atau lebih. Sehingga konsekuensinya ayat ini tidak akan bisa diamalkan bila hidup sendiri, bila tidak ada pihak yang lain, padahal ini perintah. Maka hidup bersama, berbaur dan bergaul adalah hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, para nabi, khulafa ar-rasyidun, sahabat tabi'in, para ulama dan para fuqaha. Salah satunya untuk mengamalkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk berbuat baik, untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin sendiri. Mau tidak mau harus bersama dengan yang lain. Kata Imam An-Nawawi, wal ayatu fi ma'na ma dzakartuhu katsiratun ma'lumatun. Di dalam Al-Qur'an bukan hanya satu ayat ini yang memerintahkan untuk bantu membantu, tolong menolong, dukung mendukung, berbuat baik dan bertakwa. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Tetapi satu ayat ini pun sebenarnya sudah cukup bagi orang yang beriman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, maka mari mawas diri. Ya. Berpikir selalu untuk jernih. Hatinya dibuat bersih. Ya. Jauhkan prasangka-prasangka yang buruk. Hindari tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang berpotensi menimbulkan konflik. Ya. Jangan dengan alasan bercanda. Jangan pula mengatakan ini hanya main-main saja. Karena rubba kalimatin, bisa jadi satu kata yang terucap la yulki lahabalan, asal keluar tidak dia pikir, tidak ada pertimbangan sebelumnya untuk diucapkan, tapi membuat dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun perjalanan baru sampai ke dasarnya. Hanya karena satu kata? Hanya karena gara-gara dua kata? Ya. Sekedar mengomentari fisik orang saja tanpa ada alasan yang membenarkan, itu sudah ancamannya sangat berat. Cuma menyatakan fisiknya, menilainya pendek saja. Nabi Muhammad sudah mengatakan lau muzijat, andaikan satu kata itu dimasukkan ke dalam lautan, itu berubah rasa dan berubah warna air laut yang sebanyak itu. Hanya satu kata saja. Itu menunjukkan dampak dan efeknya. Sekarang berapa banyak konflik itu terjadi? Awal-awalnya hanya dari satu kata, yang mungkin tidak disengaja, yang katanya bercanda. Ya. Dibalas, yang mengucapkan berusaha untuk menjelaskan, enggak, maksud saya begini. Tapi ketika dia menjelaskan maksudnya, justru keluar kata-kata yang lain yang tidak pas. Oleh yang kedua, tambah diperpanjang. Yang ini cerita kepada yang lain, yang ini cerita kepada keluarga. Semakin meluas akhirnya. Padahal kan simpel. Wa yasbiru ala adahum, sabar sajalah. Ya. Tidak semua omongan itu kan harus direspon. Tidak setiap komentar itu kemudian dipikirkan. Bahkan sebisa mungkin komentar omongan itu udah lepas aja. Udah. Kalau memang itu baik, ya kita kerjakan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maafkan, selesai. Tidak usah takut.
Ini kalau ucapan tersebut sampai kemana-mana, nama baik kita akan hancur. Itu kan bohong, itu kan hoaks. Kalau Anda betul-betul beriman, kalau Anda mencintai Allah, bukan Anda yang harus membela diri, Allah yang membela Anda. Apa yang mau ditakutkan? Takut dipandang buruk oleh manusia, khawatir dinilai hina oleh manusia, sehingga merasa perlu meluruskan, membenarkan, klarifikasi dan sebagainya. Tidak usah terlalu dibuat panjang dan jangan sampai dibikin lebar. Perbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Pesan dan nasihat para ulama terkait hal itu sangat banyak. Nah, adapun lebih khusus dan lebih detail lagi, termasuk beberapa contohnya akan kita sampaikan pada sesi yang kedua nanti ba'da zuhur insyaallah taala. Baik, jadi sesi yang pertama ini lebih menekankan pada bagaimana kita dihadapkan pada kenyataan hidup yang tidak bisa sendiri-sendiri, tapi mau tidak mau selalu bersama. Maka pondasinya adalah bagaimana bersabar, ya, bersabar. Nah, karena itu adalah kata kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.